Halo, saya Derry dari mejaseni.com. Saya akan nge-share ke kamu bagaimana caranya membuat drum MIDI agar terdengar real. Oke, kita masuk aja ke video tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kita persiapkan yang di sini yang saya siapin. Ini ada drum Addictive 2. Nah, sebenarnya kenapa saya menggunakan drum Addictive 2 ini ya, karena menurut saya drum Addictive 2 juga sebuah plugin yang oke ya. Nah, sebenarnya banyak VST lain itu yang mempunyai kualitas yang bagus gitu. Tapi di sini saya menggunakan drum Addictive 2 karena saya rasa untuk nanti ada langkah yang nanti akan saya tunjukkan. Nah, saat kita mengubah sinyal MIDI ini menjadi data audio itu lebih agak sedikit lebih tricky di drum Addictive ini gitu. Jadi ketika kita sudah bisa merubah data MIDI tersebut menjadi data audio di drum Addictive, saya rasa sih untuk yang VST lain itu akan lebih udah pasti bakal ngerti gitu. Nah, kita pilih aja di sini, kita mulai aja. Nah, di sini saya ada pemilihan drumnya. Saya cari ini aja. Nah, ini. Nah, terus nah, kalau di drum Addictive 2 itu kita bisa, selain kita memilih yang udah preset, ini udah banyak sekali ya presetnya. Nah, di sini juga ada kitnya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa mengeksplor lebih jauh. Misalnya, oh ternyata di sini saya membutuhkan tom yang lain, di sini ada banyak, atau membutuhkan warna simbalnya seharusnya saya pengennya yang seperti ini, bukan yang seperti ini gitu. Ini bisa dirubah di sini. Nah, oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini saya menggunakan drum ini, kayaknya ya ini Gretsch. Nah, kita masuk aja. Nah, ini buat mengecil, memperpanjang atau memperpendeknya tinggal tekan G atau H ya. Kita bikin pendek aja. Ya. Oke. Nah, lalu setelah kita klik 2 kali akan muncul seperti ini, ya kan? Nah, kalau di Cubase 5 biasanya sekali kita ngeklik 2 kali dia akan langsung muncul piano roll seperti ini gitu. Nah, di sini saya akan memberikan panduan kamu gimana caranya sih. Kan ini drum MIDI ya, otomatis ketika kita menggambar, ketika kita dengerin lagi, nah banyak kasus terdengar seperti robot gitu. Nah, gimana sih caranya kita supaya terdengar, oh yang main ini ketika orang dengar ya, oh ini yang main nih orang beneran nih, manusia nih, bukan digambar. Nah, itu. Nah, pertama kita bikin dulu ininya. Sebentar. Kita bikin dulu beatnya. Saya bikin beat yang simple aja ya. Nah, gimana ya? Ini beat rock yang di mana ya, di Indonesia itu sangat laku. Nah, mana nih kerasnya? Kalau udah, sebenarnya kamu tinggal tekan Ctrl D aja.
Nah, kalau enaknya MIDI, jadi ketika kamu bikin musik dari MIDI, misalnya nih temponya nih sekarang nih kita lihat ini 120 ya. Misalnya kamu buat musik, misalnya kamu udah bikin gitu, ternyata wah temponya ini terlalu lambat atau oh terlalu cepat. Nah, ketika kamu pindah, tuh misalnya kita ganti ke 130. Nah, si data MIDI ini langsung menyesuaikan. Nah, ini saya ngerasa juga masih pelan. Ini tinggal kita kontrol D aja. Kontrol D lagi, ini juga kontrol D. Nah, di sini biasanya sorry agak ini ya, agak berat pluginnya. Nah, di sini kita kasih VN. Terus. Nah, ini kenapa sering saya ini. Nah, L ini ada length. Maksudnya length itu maksudnya panjang dari setiap not gitu. Nah, ini ada 1/1, 1/2, 1/4, 1/8. Nah, maksudnya ini adalah, nah ini masuk ke teori musik sebenarnya. Jadi misalnya 1/8 itu dalam satu bar itu kamu bisa memasuki misalnya 1/8 ya, kamu bisa memasuki 8 buah not 1/8 gitu. Nah, jadi kalau mudahnya sih kalau kita bagi yang orang yang tidak belajar teori musik, gini aja, misalnya 1/4 itu tuh satu ketuk. Jadi deng, misalnya temponya segini, tam, 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 tam. Tapi kalau yang 1/8, tam, 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 tam. Kalau yang 1/16an itu berarti ada 16 not dalam satu bar. Berarti dalam satu ketuk itu ada 4 nada. Itu kalau misalnya kita main dalam 4 sukat 4/4 ya. Misalnya kan ada yang kita pernah dengar gitu, misalnya 4/4, 3/4, terus ada 7/8, nah kayak gitu. Nah, kalau yang triplet ini, nanti apa ya? Jadi dalam satu contoh misalnya 1/8 triplet ini misalnya kalau misalnya 2 buah nada 1/8 kan berarti jadi 1/4 ya, atau 2/8. Nah, berarti dari satu ketuk itu bisa dijadikan 2 nada kalau 1/8. Nah, tapi kalau 1/8 triplet dari satu ketuk itu bisa dijadikan 3 nada. Nah, jadi itu bagi kamu yang sudah apa ya, udah belajar musik atau dengar musik misalnya ta 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 ta, itu udah pasti sering kedengeran ya, sudah sering tahu gitu. Nah, ini kan misalnya kalian dengar ini. Nah, ini tuh sebenarnya adalah snare, sama-sama snare. Tapi jika kalian dengar, ini tuh mempunyai warna yang beda-beda. Kenapa? Karena di setiap VST itu memang ada, ini juga poin plus dari masing-masing VST. Jadi misalnya dari satu snare aja kita bisa punyai banyak warna dari snare itu aja gitu. Nah, tapi di sini saya menggunakan rimshot. Kenapa? Nah, rimshot itu suaranya gini. Jadi dia lebih tajam. Nah, kalau misalnya kita pakai yang seperti ini. Yang mana ya? Ini. Nah, ini dia cuma mukul di tengah tapi dengan pukulan yang keras gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ini harus gini, harus gini, enggak. Cuma kebanyakan drummer lebih suka menggunakan rim shot untuk di ketukan-ketukan yang menurut dia itu penting, misalnya
tak deng tak, nah gitu. Jadi dia lebih butuh suara snare yang project ke depan, jadi nggak tidak terhalang dengan instrumen apapun gitu. Bentar, ini kita bikin di sini not 1/16 kan deh. Ya. Nah, ini kalian juga bisa gunain G atau H lagi. Nah, G untuk kecilin, untuk diperpanjang itu, nah hanya untuk ngelebarin gitu. Nah, kita coba denger ya. Nah, sebelum itu kita tadi dengar emang terlalu kenceng ya. Nah, caranya adalah, nah jadi dalam kita ngerekord nanti, nah kita juga butuh yang namanya headroom gitu. Jadi dalam musik itu nggak semuanya oh harus keras, oh ternyata gitar kurang keras, oh bass kurang keras atau apa. Nah, sebelum itu kita harus memberikan yang namanya headroom agar nanti ketika kita mixing atau mastering itu ada space untuk kita bisa menambah gain dari instrumen, masing-masing instrumen yang kita pakai gitu. Entah itu kita menggunakan kompresor nanti atau menggunakan limiter atau segala macam gitu. Nah, di sini yang sering saya lakukan adalah di sini saya jadiin ke -12. Gak usah pas juga nggak apa-apa. Yang penting dia ada apa ya? Ada space nanti di atasnya. Tuh, di sini 13. Gak apa-apa sih. Nanti karena bakal kita mixing juga nanti. Oke. Oke. Oke, coba kita dengar ya. Nah, ini kayaknya terlalu panjang ya. Oh, nah ini sering terjadi nih kayak gini nih. Kenapa? Karena biasanya kita ngebayangin misalnya tak deng deng tak deng tak deng deng tak. Nah, kadang kita membayangin deng tak deng misalnya deng tak deng deng tak. Jadi yang harusnya satu ketuk kita bayanginnya jadi setengah ketuk gitu, atau sebaliknya yang kita pikir harus setengah ketuk nggak taunya jadi satu ketuk. Nah, untuk hal kayak gini sebenarnya simpel aja sih, tinggal kita blok, nah atau kita hidupin
gridnya udah kita hidupin. Nah ini tinggal kita tekan Q. Nah di sini untungnya dia udah pas gitu. Oke. Kita bikin baru aja deh ya, daripada ngabisin waktu buat ini. Oke. Nah, di sini kalau kita dengar tadi suaranya tuh robot banget. Walaupun dari soundbacknya terdengar udah oke ya, tapi di sini kita bisa dengar kalau kayak yang main itu robot gitu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah di velocity. Nah, jadi kalau misalnya kita main drum, itu otomatis pukulan kita itu nggak bakal sama gitu, kekuatannya itu nggak bakal sama. Nah, jadi disitulah kita harus ngedit. Disitulah kita harus ngedit. Yang kita edit apa? Yaitu pertama itu yang ketukan-ketukannya, ketukan-ketukan yang bukan ketukan kuat gitu. Contohnya ini, yaitu ketukan 2 dan 4. Jadi yang harus yang kenceng itu ya adalah ketukan satunya. Nah, caranya gimana? Kita blok yang ketukan, terutama hi-hat kan yang cek, 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 itu yang kenceng banget. Nah, di sini tinggal kita velocity, tinggal kita scroll deh, pakai mouse, tinggal kita scroll aja. Nah, kita dengar. Nah, mendingan kan? Nah, atau bisa juga kalau misalnya kita bikin gini. Nah, sini ya. Kan jadi gini nih. Nah, misalnya kalian membuat beat dengan 2 bass drum yang berdekatan kayak gini, yang harus kalian lakukan adalah bikin yang bass drum yang sebelumnya, yang pertama itu lebih pendek, lebih velocity-nya itu lebih rendah gitu. Nah, jadi gini. Nah, jadi kesannya itu lebih manusiawi gitu. Dan terus kalau di sini masih terkesan masih kayak komputer, nah disitulah kalian harus nambahin yang namanya ghost note. Ghost note itu adalah note yang misalnya di drum kita pukul, tapi itu hanya nyentuh, jadi nggak yang dung tak dung tak, bukan gitu aja, tapi ada dung tak tak dik tak tak dik tak tak dik, nah gitu. Jadi di situ yang kita butuhkan, dan ghost note itu kalau di snare itu nggak mungkin yang namanya di rim shot.
itu pasti di membrannya. Nggak, kalau rim shot itu kan kita mukul membran sama ringnya itu, tapi ketika kita mukul ghost knot otomatis dia hanya di membrannya aja gitu. Misal gini. Nah, enak ya. Ini kita ini aja, kita hapus aja ini. Nah gini. Nah kalau kalian rasa males nih kayak saya hanya tinggal kontrol dia aja. Nah, yang ini, yang bagian ghost knot ini harus yang namanya kita turunin velocity ya. Nah, caranya ya udah sama seperti yang tadi. Tuh, turun. Nah, ini supaya enak, aku tambahin sini. Oke. Oke, habis itu ya. Oke, gitu dia tadi bagaimana cara membuat drum MIDI agar terdengar real walaupun hanya menggunakan VST gitu. Nah, bagaimana supaya nanti saya akan memberikan video tutorial selanjutnya mengenai bagaimana sih caranya supaya kita menggunakan VST ini agar menghemat RAM dan supaya kita juga bebas nanti dalam mixing. Nah, tentunya kita harus merubahnya ke dalam sinyal analog. Nah, itu akan saya share ke kamu di video tutorial selanjutnya. Nah, demikianlah video tutorial tentang menggambar drum MIDI ini. Semoga bisa membantu kamu dan bisa kamu praktekkan di rumah. Tetap sehat dan salam seni.